Materi untuk kali ini adalah nilai waktu dari uang. Saya ambilkan dari buku Principle of Managerial Finance, Kidman dan Suter, tahun 2012. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami nilai waktu dari uang dan perannya pada bisnis terkhusus keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dari nilai masa depan atau future value dan nilai saat ini atau present value dan perhitungannya untuk cash flow yang terjadi satu kali. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep present value maupun future value dari yang namanya ordinary annuity dan annuity due dan nilai dari perpetuitas. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep future value dan present value dari cash flow yang sifatnya atau jumlahnya itu tidak sama atau mixed stream. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai waktu dari uang untuk kasus-kasus spesial seperti misalnya menentukan dana yang dibutuhkan atau deposito yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu nilai tertentu di masa depan, kemudian menghitung amortisasi dan jadwal amortisasi dan kasus yang lainnya. Peran nilai waktu dari uang di keuangan. Jadi prinsipnya nilai waktu dari uang itu adalah bahwa nilai uang saat ini itu beda dengan nilai uang di waktu yang lain. 100.000 saat ini akan berbeda dengan 100.000 besok. Contohnya apa? Atau buktinya apa? Buktinya kalau saya menawarkan kalian, saya akan ngasih uang kalian 100.000 sekarang atau besok, milih yang mana? Kalau nilainya itu sama, maka kalian jawabnya terserah Pak, sekarang atau besok sama saja. Tapi mungkin kebanyakan akan memilih, kalau manusia rasional ya, akan memilih sekarang Pak. Kenapa? Karena kalian membebankan nilai 100.000 itu lebih besar sekarang daripada besok. Itu dasar pemikiran dari nilai waktu dari uang. Nah, di dalam keuangan karena isinya adalah uang semua, maka kita perlu memasukkan komponen nilai waktu dari uang pada saat membuat keputusan. Hal-hal yang bisa menyebabkan nilai uang itu berubah, kalau dilihat dari variabel-variabel keuangan, contohnya adalah inflasi. Inflasi itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan nilai uang berubah. Uang waktu saya dulu kecil naik angkot, saya cuma perlu bayar 100 rupiah. Bisa naik angkot. Sekarang 100 rupiah nggak laku. Nggak ada nilainya mungkin. 100 rupiah bisa buat beli apa? Sama pengamen aja kalau kalian ngasih 100 rupiah, dilempar balik kepada kalian. Ya. Ada perubahan nilai uang gara-gara inflasi dan lain-lain. Ini ada contoh. Apabila perusahaan punya peluang untuk menghabiskan atau menggunakan uang sebesar 15.000 dolar saat ini pada sebuah investasi yang menghasilkan 17.000 dolar di 5 tahun mendatang, ya. Jadi saya mengeluarkan uang 15.000 dolar untuk pada akhirnya di tahun kelima menghasilkan total keuntungan 17.000 dolar. Ini kalau kita jumlah 3 tambah 5, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 3, 15, 15 tambah 2, 17. Jadi 15.000 dolar saya bayar di awal, kemudian tahun pertama saya dapat 3.000, tahun kedua dapat 5.000, tahun ketiga dapat 4.000, tahun keempat dapat 3.000, tahun kelima dapat 2.000. Ya. Apakah kalau skenario-nya kayak gitu, itu adalah keputusan investasi yang baik? Ya.
Kalau kita cuma bandingan, oh saya mengeluarkan uang 15.000, dapat kembalian, dapat keuntungan 17.000, berarti itu baik. Itu perbandingan paling dasarnya. Tapi perbandingan tersebut belum memasukkan unsur nilai waktu dari uang. Kita harus cari tahu dulu 17.000 itu kan terjadinya di tahun kelima. Di tahun kelima 17.000 itu nilainya berapa? Apakah 17.000 sekarang dengan 17.000 5 tahun lagi itu sama? Jangan-jangan 17.000 5 tahun lagi lebih rendah daripada 17.000 sekarang nilainya. Itu harus kita hitung dulu dengan nilai waktu dari uang. Kemudian di dalam nilai waktu dari uang biasanya kita buat yang namanya garis waktu untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Garis waktu ini terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah waktunya. 0 itu adalah saat ini. Ya, jadi untuk menggambarkan saat ini itu selalu ditulis 0. 1 itu bisa 1 hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Ya, biasanya tahunan. Untuk dasar yang paling gampang. Ini 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tahun keempat, tahun kelima. Kemudian selain periode di atasnya ada angka yang menyebutkan atau menunjukkan arus kas. Minus 15.000 ini artinya kita mengeluarkan uang 15.000. Plus 3.000 artinya kita dapat uang 3.000, dapat uang 5.000, dapat uang 4.000, dapat uang 3.000, dapat uang 2.000. Sederhananya seperti itu. Kenapa di awalnya minus? Karena tadi ceritanya kan ini investasi. Investasi kan di awal mengeluarkan uang dulu. Ya, maka minus 15.000. Ya, jadi ini timeline ini, garis waktu ini biasa atau umum digunakan pada saat melakukan analisis nilai waktu. Kemudian nanti ada dua istilah yang sering muncul, kompon dan diskon. Kompon itu terjadi pada saat kita menghitung nilai masa depan, diskon itu terjadi pada saat kita menghitung nilai saat ini. Aktivitas compounding itu terjadi pada saat kita menghitung nilai masa depan, dan aktivitas discounting itu terjadi pada saat kita menghitung nilai saat ini. Nah, ini adalah ilustrasinya. Pertama kita lihat yang atas dulu. Tadi, jadi nilai waktu dari uang itu nanti dibagi menjadi dua, nilai masa depan dan nilai saat ini. Nilai masa depan maksudnya adalah pada saat kita punya uang 15.000 saat ini, 5 tahun lagi itu menjadi berapa 15 ribunya? Ya, kalau kita punya 15.000 saat ini, 5 tahun lagi itu menjadi berapa? Itu prinsip sederhananya adalah pada saat kalian nabung, kalau saya naruh uang di tabungan saya 1 juta, 1 tahun lagi jadi berapa ya? Nah, kalau kalian ingin menjawab pertanyaan itu, 1 tahun lagi menjadi berapa, itu kalian melakukan future value namanya. Gitu ya. 3.000 tahun pertama, kalau 5 tahun di akhir tahun kelima menjadi berapa ya? 3.000 di tahun keempat, di tahun kelima itu menjadi berapa? Nah, gitu ya. Jadi menurut nilai waktu dari uang, untuk bisa membandingkan suatu data, kita harus jadikan di dalam satu waktu yang sama. Nah, kebalikan dari future value, itu adalah present value. Ya. Kita melakukan discounting, kalau future value kita melakukan compounding. Present value itu kalau di tahun ke-17 kita itu, kalau di tahun kelima kita itu mendapat uang 17.000, 17.000 di tahun kelima, itu sekarang menjadi berapa kalau dijadikan nilai sekarang? Ya, jadi dibalik. Kalau kita di tahun keempat kira-kira punya uang 10.000, 10.000 tahun keempat tuh sekarang itu nilainya sama dengan berapa? Itu present value. Nah, itu tadi adalah
konsep dasarnya dari future dan present value. Sekarang kita lanjut ke pola arus kas. Ya, pola arus kas yang ada di timeline tadi. Jadi ada 3 pola. Yang pertama adalah single amount. Jadi arus kas itu cuma terjadi 1 kali. Kemudian annuity. Annuity itu terjadi pada saat setiap periode yang diamati ada arus kas yang masuk atau keluar, ada arus kas yang terjadi. Nah, kalau mixed stream itu sama dengan annuity, tapi arus kas yang terjadi itu jumlahnya berbeda-beda di setiap tahunnya atau di setiap periodenya. Kita coba perhitungan single amount dulu. Menghitung future value untuk single amount atau uang yang terjadi sekali. Nah, rumus future value itu seperti ini persamaannya. Future value diperoleh dari PV atau present value nilai saat ini dikalikan dengan 1 plus R pangkat N. R itu adalah, kalau saya sederhananya saya sebut sebagai bunga saja, bunga. Ya, bunga. N adalah periodenya. Contoh, Jane Farber naruh uang $800 di tabungannya yang memberikan bunga 6%. Ya, $800 taruh di tabungannya itu memberikan bunga 6% setiap tahun. Nah, kemudian dia pengen tahu berapa uang yang akan dimiliki di tahun kelima. Di tahun kelima. Ya, maka tinggal kita masukkan FV5, future value tahun kelima, sama dengan present value atau nilai saat ini. Nilai saat ininya berapa? $800. Uang yang kita masukkan saat ini adalah $800 dikali 1 plus R. R-nya berapa? 6%. Berarti 0,06 pangkat 5 di tahun kelima. Ketemunya adalah 1070,58. Oh, berarti uang ini kalau ditaruh di tabungan yang memberikan bunga 6%, di tahun kelima uang $800 itu menjadi 1070,58 dolar. Gambarnya seperti ini. Nah, ini disebut single amount. Kenapa? Karena arus kasnya cuma terjadi 1 kali. Ya. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi pada saat kalian melakukan perencanaan keuangan. Kalau saya nabung sekian di tabungan yang bunganya sekian, di tahun kedua saya uangnya berapa ya kalau nggak saya ambil gitu. Contoh, Pam Valenti ingin mengetahui nilai saat ini dari uang $1.700 yang akan diterima 8 tahun lagi. Ya, akan diterima 8 tahun lagi. Pam's opportunity cost ini R. Ya, Pam's opportunity cost ini R. Adalah 8%. Kemudian dimasukkan di rumus 1.700 future value kan. 1.700 kan terjadi 5 tahun lagi, berarti kan future value, nilai masa depan. PV sama dengan 1.700 dibagi 1 plus 0,08 pangkat 8 ketemu 918,46. Oh, uang 1.700 tahun ke-8 kalau dirubah menjadi saat ini itu sama dengan 918,46. Ya, 918,46. Itu untuk single amount. Kemudian annuity. Annuity adalah kondisi pada saat arus kas itu terjadi setiap periode. Kemudian nanti ada yang disebut sebagai ordinary annuity dan ada yang disebut sebagai annuity due. Ordinary annuity itu pada saat arus kasnya terjadi di akhir periode, sedangkan annuity due itu pada saat arus kasnya terjadi di awal periode. Maksudnya apa? Gampangnya gini, kalau kalian gajian, kalian kerja dulu baru dapat uang apa dapat uang dulu baru kerja? Itu kan? Kalau PNS, itu kalian kerja dulu baru dapat uang. Berarti itu adalah ordinary annuity. Tapi kalau kalian barusan keterima kerja,
hari pertama udah dapat gaji, kemudian baru kalian disuruh kerja, itu namanya annuity due. Ya, nah ini perbandingannya nih, bentuk perbandingannya. Ordinary annuity, tahun ke-0 nggak ada uang terjadi, baru terjadinya di akhir tahun ke-0 atau awal tahun pertama. Ya, akhir tahun ke-0 kan yang ini. Sampai di akhir tahun ke-5. Sedangkan untuk annuity due, tahun ke-0 udah ada uang yang terjadi. Sedangkan di tahun ke-5 udah nggak ada. Jumlahnya sama. Ya. Nah, ini bentuknya, contohnya ya. Fran Abram, jadi ini future value untuk ordinary annuity. Nilai masa depan untuk ordinary annuity. Fran Abram ingin menentukan berapa uang yang akan dia peroleh pada akhir tahun ke-5 apabila dia memilih annuity A di yaitu ordinary annuity dan memiliki bunga 7% setiap tahun. Jadi ini ceritanya si Fran Abraham punya uang $1.000. Bukan gitu deh, misal gini. Fran Abraham ingin menabung setiap tahun yaitu sebesar $1.000 selama 5 tahun. Fran Abraham ingin menabung $1.000 selama 5 tahun. Setiap tahunnya adalah $1.000 rutin ya berarti ya. Menggunakan ordinary annuity dan tabungan yang memberikan bunga 7% per tahun, berapa uang Fran Abraham di tahun kelima? Kalau kita ngitung manual biasa, berarti kan uang di akhir tahun itu kan, di akhir tahun kelima itu kan 5.000. Karena 1.000 dikali 5. Tapi kalau menggunakan nilai waktu dari uang, nilainya menjadi 5750. Gambarnya kayak gini ya, ini mungkin lebih jelas kalau dilihat gambar. Karena dia ordinary annuity, maka 1.000-nya ini terjadi di mulai tahun pertama, bukan dari mulai tahun ke-0. Ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-5. Tahun pertama, 1.000 tahun pertama dirubah menjadi 1.000 di tahun kelima, jadi 1.310. 1.000 di tahun kedua dirubah ke tahun kelima, jadi 1.225. 1.000 tahun ketiga dirubah ke 1.000 tahun ke-5, dan seterusnya. Dijumlah ketemunya ini. Ya, contohnya. Dan present value. Ini sama prinsipnya. Kalau saya itu selama 5 tahun secara rutin per tahun mendapatkan uang $700, ya, berarti total kekayaan saya tahun ini kalau menggunakan indikator saat ini itu sama dengan berapa? Kalau 700 dikali 5 ini kan 3.500. Tapi 3.500 itu kan tidak menggunakan prinsip nilai waktu dari uang. Nah, 3.500 itu sama dengan berapa kalau sekarang? Makanya di present value kan ketemu 2794. Ini ya. Nah, ini persamaannya. Nah, persamaannya ini emang agak ribet, tapi nanti saya tidak mengharuskan teman-teman untuk menghafalkan persamaan yang annuity ini, karena nanti akan saya tunjukkan caranya menggunakan aplikasi yang namanya Financial Calculator, aplikasi yang ada di handphone. Kemudian mix stream, nah ini kalau kita lihat pada saat cash flow-nya itu nilainya beda-beda, ya pada saat nilainya beda-beda. Pada saat nilainya beda-beda, maka ini harus dihitung manual satu-satu ya. Berarti tahun pertama uang 11.500 harus saya future value-kan ke tahun kelima. Tahun kedua 14.000 harus saya future value-kan ke tahun kelima. 12.900 harus saya future value-kan ke tahun ke-5 dan seterusnya. Satu-satu, nggak bisa pakai rumus yang tadi. Tadi di anuitas kan ada rumus future value dan present value kan, itu asumsinya kalau cash flow-nya sama. Tinggal dimasukkan ke rumus, langsung ketemu total ininya. Tapi kalau arus kasnya itu beda-beda, maka harus kita hitung manual satu-satu. 11.000
saya feature value kan di tahun kelima. Berarti kalau ditulis di rumus menjadi 11.000 dikali 1 plus 0,08 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena jarak antara tahun pertama ke tahun kelima itu adalah 41, 2, 3, 4. Biasanya kan pangkat 5 kalau kita mulainya dari 0. Ya. Berarti kalau tahun keempat ini rumusnya adalah 16.000 dikali 1 plus 0,08 pangkat 1. Ketemunya 17.280. Gitu. Kemudian ini kalau present value-nya ya sama caranya ya. Tinggal kita present value-kan satu-satu. 400 dolar tahun pertama saya present value-kan ke tahun ke-0 adalah 400 dolar dibagi 1 plus 0,09 pangkat 1. Ya, pangkat 1. 400 dolar tahun keempat saya present value-kan ke tahun ke-0 berarti rumusnya adalah 400 dolar dibagi 1 plus 0,09 pangkat 1, 2, 3, 4 gitu. Ketemunya 28337. Kemudian special application of time value ini nanti silahkan dibaca sendiri, ini tambahan aja karena ini materinya udah mulai agak sulit. Ini adalah aplikasi misal kalian atau aplikasi atau perhitungan yang sering digunakan pada saat kalian lagi jalan-jalan ke mall terus dikasih flyer isinya cicilan kredit motor gitu kan. Terus udah ada tabelnya kan. Kalau saya ngambil sekian bulan, per bulannya saya harus membayar sekian, sekian, sekian. Nah, itu namanya amortisasi. Cara ngitungnya kayak menggunakan ini. Ya, menghitungnya pakai amortisasi ini. Gitu.